Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penangkapan dan penetapan tersangka kepada Topan Ginting oleh KPK mendapatkan apresiasi dari warga melalui karangan bunga. Tawuran 2 kelompok remaja di Medan Belawan, Kota Medan akibatkan kerusakan rumah warga. Nelayan tradisional di Serdang Bedagai mengeluhkan maraknya penggunaan pukat raw. Kami mulai dari Kota Medan. Penangkapan dan penetapan tersangka kepada Topan Ginting setelah operasi tangkap tangan oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Sumatera Utara mendapatkan apresiasi dari warga. Mereka memasang papan karangan bunga di ruas Jalan Karya Wisata Medan Johor berisi ungkapan syukur atas penetapan tersangka tersebut. Rangkaian papan bunga sebagai apresiasi terhadap kinerja KPK atas penangkapan dan penetapan tersangka Topan Ginting terlihat di ruas Jalan Karya Wisata Kota Medan Johor. Karangan bunga tersebut berisikan ucapan dan dukungan terhadap KPK atas penangkapan Topan Ginting dalam kasus dugaan korupsi. Pemandangan ini pun menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang sedang melintas. Mereka sengaja berhenti untuk mengabadikan momen tersebut. Namun tidak lebih dari 5 jam terpajang di ruas jalan, papan karangan bunga itu ditutup oleh orang tak dikenal. Di depan Taman Cadika Medan, satu papan bunga bahkan dipindahkan oleh sejumlah satpam atas perintah seorang pria yang disebut-sebut sebagai orang yang berpengaruh di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Bang, pertama kali ada papan bunga. Apa lah itu nih, pampen apa lah di situ kan. Ah udahlah, bodo amat aja lah. Banyak orang yang mutu-mutu kok. Aja. Oh gitu. Nah kalau tadi isi dari papan bunga itu soal apa, Bang? Ada itu ya. Ya ketangkep gitu lah misalnya. Oh, tangkapan. Ada lampu apa? Lampu pocong ya? Lampu pocong, soal lampu pocong gitu nah misalnya. Ada KPK gitu. Ada tulisan KPK-nya. Nah, kalau Abang sendiri tadi reaksi masyarakat gimana, Bang? Yang Abang lihat Banyak banyak. pada nengok fokus ke sana semua. Apa itu bang? Nggak tahu juga kak. Aku nggak tahu. Nggak mau tahu. Ada sih. Kalau Abang pribadi, Bang, melihat itu gimana? Nggak tahu ya mengenai kan. Apa yang dibahas? Aja lah udah. Mana lagi? Sementara itu, tanda segel dari KPK masih menutupi pintu masuk ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sakti Lubis, Medan Kota. Beberapa pintu lainnya juga masih dipasangi segel KPK, diantaranya kantor pelaksana Jalan Nasional Regional 1 dan 2. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyayangkan penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting lewat operasi tangkap tangan KPK. Bobi mengaku siap dipanggil KPK terkait kasus yang menjerat anak buahnya itu. 4 hari operasi tangkap tangan KPK di Sumatera Utara berlalu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akhirnya buka suara. Bobi menghargai langkah KPK sekaligus mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak korupsi. Bobi juga menyatakan siap memenuhi panggilan KPK jika keterangannya diperlukan oleh tim penyidik KPK. Topan Ginting merupakan satu dari 5 tersangka yang telah ditetapkan KPK terkait dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Sejauh ini, Topan Ginting dikenal dekat dengan Bobi Nasution sejak Bobi menjabat wali kota Medan. Sempat menjabat sekretaris daerah kota Medan, Topan kemudian dipromosikan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Dan kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya Komisi
bersama, apakah ke bawahan atau ke atasan, dengan aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Sebelumnya diberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Salah seorang di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 3 aparatur sipil negara dan 2 orang dari pihak swasta. Salah satunya adalah Topan Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Mereka menjadi tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Modus yang dilakukan para pejabat Dinas PUPR ini mengatur pemenang tender dalam proyek jalan tanpa melalui mekanisme dan ketentuan yang diatur. Dalam operasi tangkap tangan terhadap tersangka, penyidik KPK menyita uang tunai 231 juta rupiah yang diduga sebagai sisa uang muka suap. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai 231 juta. Jadi 231 juta ini merupakan bagian dari 2 miliar yang telah saya sampaikan di awal. Ya, kita memonitor bahwa ada penarikan uang sebesar 2 miliar yang dilakukan oleh saudara Kir dan saudara RAY, kemudian dibagi-bagi dan disalurkan ke beberapa tempat. Nah, dan tersisa atau sisanya adalah sekitar 231 juta yang kita temukan di rumahnya saudara Kir. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penyegelan kantor konstruksi PT Dalihan Natolu Group yang berada di Padang Sindipuan. Penyegelan dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Mandaling Natal. Kantor PT Dahlian Natolu Group di Jalan Teratai, Kota Padang Sidimpuan ini disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi usai melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap 6 orang di Kabupaten Mandailing Natal. Diduga OTT ini terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan dan preservasi jalan di bawah Kementerian PUPR yang ditangani Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Penyegelan yang dilakukan pada Jumat pekan lalu itu tanpa melibatkan perangkat pemerintah setempat. Menurut Kepala Lingkungan setempat, PT Dahlian Natolu telah berkantor di lokasi itu lebih dari 10 tahun. Ada penyegelan kantor di lingkungan kita ini. Nah, kalau tidak salah kantor ini milik Bapak Akirun Pilihan. Nah, tapi dengan jelas soal penyegelan itu mulai dari awal sebenarnya saya tidak tahu ini. Semalam kan Jumat, mulai dari pagi memang saya di rumah ini. Sampai sholat Jumat, sampai kira-kira tengah 3 sore, saya masih di sini. Menjelang jam 3 itu saya ada urusan keluarga, di luar lingkungan kita ini. Pulangnya saya itu habis maghrib sampai ke sini. Setelah disegel, suasana kantor terlihat sepi dan tidak ada aktivitas. Bangunan kantor juga dalam keadaan kosong. Terkait kasus ini, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan 6 orang yang diamankan KPK langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidimpuan.